kembali karena ini baru dimulai recording, saya ulangi. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah kita ya. Jadi begini, topik kali ini adalah saya akan membahas prosedural versus OOP, tapi implementasinya dalam animasi, bukan game ya, barangkali animasi ya. Nah, saya akan menggunakan RAD Studio, jadi saya share screen dulu. Nah, seperti biasa, saya modelnya nasionalisme tinggi ya. Maksudnya saya kalau sebisa mungkin jangan pakai produk orang lain ya, gitu. Sebisa mungkin ya, padahal ini juga produk orang lain ya. Jadi saya menggunakan library punya saya sendiri, yaitu ini ya, 2D Animation Engine ini ya. Oke, jadi saya buat dulu versi Win32, Windows 32. Nanti bagi yang berminat ke versi Android dan Win64 itu saya boleh sharing kembali file header dan file libnya. Jadi saya memulai dengan menggunakan animasi animasi kota. Ya, animasi kota misalnya. Jadi kita buat project baru. Mudah-mudahan nggak lama kita hari ini. VCL form ya, karena Windows 32 kita pakai VCL form. Khawatirnya pembahasan kita terlalu panjang pula ya. Jadi tunggu sebentar. Nah, jadi gambar-gambar sudah saya siapkan sih, gambar-gambar sudah saya siapkan. Nah, jadi saya akan memulai dulu dengan meletakkan gambar background. Saya akan mulai dengan meletakkan gambar background. Saya tidak cerita backgroundnya di scrolling dulu ya, karena nggak saya fokuskan ke sana. Oke. Nah, jadi settingan pertama ini adalah form main, misalnya saya kasih nama form main. Karena ini nanti adalah game, mungkin saya boleh atur nanti border style-nya menjadi none ya. Langsung begini aja. Luas animasinya mungkin tergantung kepada gambar background-nya juga. Kita lihat properties gambar background-nya. Di sini yang saya sediakan adalah 1460 x 600. Jadi saya pakai 800 x 600 dulu ya. Jadi si form ini saya buat pengaturannya 800 x 600, height 600. Mana dia? Iya, height 600. Kemudian seperti biasa kalau di engine saya tetap butuh satu bitmap ya, bukan bitmap, image. Karena bitmapnya ada di dalam image. Oke, saya letakkan image-nya di sini. Seperti biasa, nama image saya ganti singkat aja IMG. Kemudian lebar 800, tinggi 600 juga. Tinggi height 600 juga. Oke, itu dulu. Lalu disimpan ya. Lebih disarankan untuk menyimpan dulu kalau kita udah positif memang mau buat project yang serius ya. Nah, jadi nama filenya seperti biasa form main untuk nama form C++-nya. Untuk file header-nya ya mungkin boleh lah misalnya animasi kota pch.h gitu ya, atau pokoknya header lah, header H gitu ya. Oke. Kemudian nama project-nya adalah animasi kota. Oke. Nah, jadi gambar-gambar ini nanti akan saya lemparkan ke ke folder yang sama dengan file Excel, tapi karena file Excel-nya belum tercipta, makanya saya abaikan dulu. Nah, jadi settingan pertama adalah kita include ini. Mungkin saya boleh masukkan add to project ini. Ya, klik kanan, add to project. Ini ya, add to project, file library tadi ya, static library. Oh, nggak ada. Oh iya, sorry, belum di copy ke dalam foldernya ini ya. Ini masukkan ke dalam. Oke. Nah, jadi kita bisa buka ini. Kita add to project aja, klik kanan, add. Oke, yang satu file header. File header. Mana file headernya? Ini, yaitu CPP 2D Windows Animation. Open. Satu lagi kita add. Dari sini juga bisa sih, add. Yang library ya untuk engine animation-nya. Oke, nah kemudian langkah selanjutnya adalah deklarasi variabel seperti pada saat kita ketemu di grafika komputer kemarin ya. Jadi graphics, bitmap,
deklarasikan misalnya sebagai BMP, kemudian mengenai fitur-fitur yang ada di dalam ini, file feeder ini, ya. Jadi untuk background itu sudah disediakan variabelnya, ya, background disediakan variabelnya, kemudian jadi kita tinggal loading aja dengan cara memanggil nanti di sini ya. Oke, jadi settingan awal itu nanti adalah beberapa hal seperti screen width dan screen height ya, di form create ya, sebentar. Form create ini ya. Jadi settingan awal itu yang paling penting adalah pixel format untuk transfer antara si bitmap dengan data citra digital yang dianimasikan itu PF24 bit. Yang selanjutnya adalah current byte per pixel itu 3 byte ya. Nah, jadi ini settingan untuk ini. Mana dia? Current byte per pixel. Jadi current bit per pixel juga disetting. Itu sama dengan 24 ya. Selanjutnya apalagi screen width dan screen height harus disetting juga. Ini dua orang ini disetting. Jadi screen width adalah 800. Screen height adalah 600. Oke. Nah, jadi itu settingan yang pertama. Meskipun di sini ada fiturnya nih. Ini ada fiturnya, tapi mungkin saya tidak pakai fitur yang di sini. Saya langsung set variabelnya supaya yang menonton kelihatan ya. Yaitu settingan awal. Settingan kedua loading background ya, dengan cara background sama dengan ya ada fitur yang namanya load image from bitmap ya di file header ini, tapi tidak muncul. Nah, karena saya belum include ya di file header ini ya, saya harus include, atau di file CPP-nya juga bisa sih. Di file header boleh lah kita coba ya, include ya, tapi pakai tanda kutip ya, karena itu header buatan kita sendiri, bukan bawaan bahasa program C-nya ya, animation.h. Oke, kita kembali ke, di sini error, sebentar. Graphics bitmap, terbalik, graphics bitmap. Kembali kemari. Pixel format nggak ada ya, sebentar. Current pixel format. Oke. Nah, jadi back sama dengan load image from bitmap, buka kurung, ini ada fiturnya. Oke, nama file image-nya apa? Nama file image-nya adalah apa ya? Tadi ya. Ini dia. Oh, PNG pula ya. Aduh, kalau PNG saya mungkin mencoba ya, include VCL titik apa ya, saya lupa, PNG image di HPP. Jadi ada include atau mungkin tidak pakai VCL. Oke, PNG image ya. Nah, jadi PNG, karena itu PNG maka saya deklarasikan tPNG object sebagai PNG, karena saya lupa citranya PNG pula ya. Nah, kalau citranya PNG berarti loadingnya agak berbeda. Ciptakan dulu si bitmap BMP sama dengan new graphics tbitmap, karena gambarnya PNG ya. Nah, PNG sama dengan new tPNG object. Cuman di RAD-Studio yang ini saya sebelumnya kan pakai bahasa program C yang lama, itu di mana PNG itu nggak ada ya. Di sini bahasa C yang ini ada PNG. Cuman cara menggunakannya saya agak lupa. PNG ada load from file ya. Nah, ada load from file, kita pinjam fitur load from file ini. Nah, nama filenya adalah city background PNG, karena animasinya harus pakai bitmap, dan RAD-Studio itu memproteksi banget yang file format citra PNG dan JPG, makanya saya harus convert PNG-nya ke BMP dulu dengan cara BMP assign dari si PNG. Dapatlah background kita. Nah, setelah dapat background kita, itu nanti gunakan fitur yang namanya bitmap to bytes. Ya, jadi saya menggunakan fitur bitmap to bytes untuk mengkonversi BMP, ya, BMP menjadi si array byte daripada untuk animasi backgroundnya. Jadi background sama dengan ini bitmap to bytes. Fiturnya BMP-nya siapa, kemudian bytes-nya adalah si background tadi. Oke, itu langkah pertama yang dilakukan. Kemudian si layer proses untuk animasi dua layar ya, itu diciptakan dengan cara ya, allocate
objek memori. Ada fiturnya, alokasikan memori. Oke, ini untuk si variabel proses. Nah, size-nya berapa? Nah, size mungkin saya boleh pakai variabel di sini ada screen size nggak ya? Screen size, kebetulan tidak ada variabel screen size, jadi saya buat sendiri aja. Jadi integer atau unsigned integer juga bisa, screen size. Nah, jadi di screen size ini gunanya untuk memesan memori sebesar berapa. Jadi screen size itu sama dengan screen width kali screen height kali byte per pixel. Jadi RGB 3 byte per pixel ya. Jadi kali dengan luas layar dapatlah screen size. Dari screen size ini saya butuhkan untuk diproses. Ya, ingat ini kita coding game dengan menggunakan cara programming ya, bukan dengan cara desain seperti Unity ya. Oke, jadi makanya caranya coding semua. Oke, nah, jadi tidak lupa nanti kalau form ini dihancurkan, destroy atau close. Mana form close-nya? Close. Nah, memori yang sudah dipesan jangan lupa dimusnahkan kembali. Oke, jadi background nanti di delete. Yang paling mudah pakai delete background, kemudian delete proses, ya. Kemudian si BMP boleh di destroy dengan cara BMP free ya. Ada fitur free. Ya, si PNG nanti akan saya free di sini juga. PNG free karena PNG fungsinya hanya untuk loading gambar saja di sini. Oke, bagaimana dengan gambar mobil? Nanti dulu ya, nanti menyusul ya gambar mobil ya. Jadi kita coba bagaimana cara meletakkan dulu gambarnya di dalam layar bitmap kita ya. Ayo, jadi caranya ada sebuah fitur, ini bisa scrolling sih sebenarnya. Ada sebuah fitur yang namanya put, mana dia ya? Saya lupa. Copy part of screen. Copy part of screen. Jadi fiturnya kita panggil copy bagian dari layar background. Sebentar ya, kita tunggu bantuannya ya. Sumber berarti background. Copy sebagian, copy potongan gambar dari layar background. Oke. Nah, source width dan source height artinya lebar background dan tinggi background. Aduh, saya belum mencatat ini ya. Tapi nggak apa-apa lah. Background width, background height. Tapi ini belum saya buat loh. Ini belum saya buat. Nah, ini informasinya bisa saya dapat dari mana? Bisa saya dapat dari setelah saya load from file. Oke, dan setelah saya assign pun saya masih bisa dapat ya gitu ya. Nah, dengan cara, mungkin di sini aja, dengan cara background width itu diambil dari PNG width. Fitur width-nya, kemudian background height itu diambil dari PNG. Ya, nah, itu kita butuhkan di function ini, copy potongan dari layar background yang sebesar background width dan sebesar background height, kemudian di posisi berapa, posisi layar monitor berapa ya, 0,0 aja lah, kita belum main scrolling kan, 0,0 aja, terus informasinya hilang ya. Oke, kemudian destination-nya siapa? Destination-nya adalah layar proses. Nah, lalu setelah itu kita coba meletakkan potongan background tersebut ke bitmap ya dengan cara BMP ya. BMP, ada fitur yang namanya copy screen to bitmap. Screen-nya adalah si proses. Oke, sumber screen-nya adalah proses, bitmap-nya adalah si BMP. Kemudian ada fitur width dan height ya. Coba saya lihat di sini. Kok hilang-hilang aja dia. Copy screen to bitmap, layar sumber, tujuan bitmap, kemudian lebar dan tinggi layar. Lebar dan tinggi layar adalah sesuai dengan screen width dan screen height. Oke, mudah-mudahan tidak ada error. Oke, ada satu error. Graphics terbalik, cara nulisnya terbalik. Graphics. Oke, nah, setelah itu, setelah diolah dan ke bitmap, bitmap tampilkan ke IMG. Jadi image, picture, bitmap itu di assign. Ya, saya masih belum menemukan cara yang lebih baik selain pakai assign. Saya mau cari yang lebih cepat lagi, tapi belum dapat ya. Sementara kita pakai assign dulu. Nah, mudah-mudahan layar kotanya udah masuk ke sana. Sudah kelihatan mudah-mudahan ya. Oh, ada error. Oh iya, ini karena gambarnya harus satu folder. Ya, harus satu folder dengan exe-nya. Oke, jadi saya ulangi. Jadi karena exe-nya ini saya copy ya. Saya copy. Exe-nya ada di folder Win32, debug, maka gambarnya juga harus ada di sini gitu ya. Karena loading file-nya nggak dapat. Coba sekali lagi.
Oke. Aduh, kok layarnya jadi begini gitu ya. Mungkin gara-gara perbedaan antara menggunakan PNG dengan BMP. PNG itu apa namanya ya? PNG itu ketelitiannya adalah kedalaman warna itu 4 byte per pixel karena ARGB. Mungkin gara-gara ini. Ya, mungkin gara-gara ini. Nah, hasilnya bagus kan? Ya, gitu ya. Tapi saya tidak butuh transparansi gitu ya, biar pengolahannya lebih cepat ya. Nah, saya tidak butuh transparansi, jadi sehingga kalau saya tidak butuh transparansi, artinya saya tidak jadi dong menggunakan PNG. Ya, atau nggak apa-apa, saya pakai ada fitur konversi sih di sini sebenarnya, ada fitur konversi di tempat saya supaya kita tidak butuh fitur alpha. Kita tidak butuh fitur alpha supaya pengolahan gamenya lebih cepat. Nah, jadi setelah PNG yang 32 bit di copy ke BMP akhirnya menjadi 32 bit juga ya. Ada satu fitur konversi nanti ya. Jadi saya akan mencoba ini nanti dulu. Nah, jadi saya pinjam variabel proses, layar proses adalah loading BMP sebentar ya. Loading BMP, gambar BMP yang tadi dari city background yang 32 bit ya atau 4 byte ARGB itu di copy ke layar proses. Setelah itu nanti si proses itu akan di convert menjadi ada sebuah fitur convert kalau saya nggak salah. Mana dia ya? Ini convert 32 bit to 24 bit. Nah, jadi saya convert aja. Jadi ada sebuah fitur. Kalau tadi saya pakai BMP ini mulus ya, nggak ada masalah ya. Atau saya pakai BMP aja ini biar nggak bingung nih. Gimana? Coba masukannya mungkin. Saya tetap pakai cara PNG atau saya pakai BMP aja. Gimana? Lebih singkat sih kalau pakai BMP. BMP, Pak. BMP aja ya. Oke, kalau BMP aja berarti ini saya ulangi ya. Bagian yang ini saya ulangi. Oke, PNG-nya saya buang ya. PNG-nya nggak jadi ya. Oke, jadi terlalu banyak fitur nanti ya. Jadi PNG-nya dibuang. Oke, jadi kalau menggunakan BMP aja, di sini saya convert lah ya, save as semua lah ya, edit, save as, ya termasuk mobilnya ya, 24 bit bitmap, simpan. Oke, lalu ini juga sama, edit, save as ke 24 bit BMP, simpan. Oke, transparansi dibuang, ya. Oke, kemudian ini juga. Karena kan saya mau animasikan mobilnya ya, simpan ke 24 bit BMP, yang ini juga save as 24 bit, bukan 256 color ya, jelek nanti. Oke, jadi PNG-nya mungkin saya eliminasi aja. Nah, jadi dengan menggunakan BMP kali ini ya. Nah, jadi kalau menggunakan BMP, loading background-nya tidak begitu sulit sih. Loading background-nya, ini saya pindah ke bawah aja. Loading background-nya dengan cara back sama dengan load image from file. Oke, ada bantuan salah ya. Load image from, sorry. Jadi loading background dari bitmap. Bitmap file yang mana? Di sini string ya, string image. Dari file yang mana? Dari file tadi apa? Dan nama filenya? Background dulu. Kemudian kalau Anda perhatikan di sini passing by reference ya, load image from bitmap. Ini ada pointer, berarti passing by reference. Artinya dari sini kita bisa mendapatkan background width dan background height ya dengan menggunakan pointer. Lalu nama filenya apa? Coba. Jadi kita boleh pasangkan background width dengan pointer. Kemudian dipasangkan background height dengan pointer juga. Dari nama file apa? Nama filenya tadi adalah yang BMP tadi, yaitu si city background BMP. City background BMP. Oke. Nah, lalu ini seperti biasa, proses dialokasikan memori. Oke. Ciptakan bitmap yang baru, lalu copy potongan background ke layar proses, lalu layar proses dikonvert ke bitmap, lalu bitmap ditampilkan ke picture box atau image, mudah-mudahan backgroundnya sudah keluar. Oke, itulah dia. Nah, jadi perhatikan mungkin gedung yang coklat ini, apa yang terjadi kalau saya panggil perintah put potongan
potongan, copy potongan screen ke background itu di posisi ke misalnya 400. Nah, apa yang terjadi dengan si gedung coklat tadi? Mana dia gedung coklatnya? Sambil kita preview, ini sambil kita preview ya, ini gedung coklat yang di sini tadi ya. Jadi saya geser, letakkan di posisi 400x ya, maka hasilnya, nah si gedung coklat tadi hilang, malahan ini digambar mulai dari gedung yang satu ini. Gedung yang satu ini posisinya ada di sini. Jadi geser 400, tampilkan mulai dari sini, itu maksud saya. Nah, jadi artinya ini bisa scrolling sebenarnya, cuman saya tidak membahas scrollingnya, ini artinya bisa scrolling. Jadi si gedung coklat ini hilang ya, mudah-mudahan ngerti maksud saya ya. Jadi kalau si X ini saya geser, pada saat meletakkan gambar, si X ini saya geser, maka potongan background yang muncul itu nanti juga ikut bergeser ya. Oke, tapi saya pakai posisi 0 aja ya. Oke, interupsi kalau nanti ada pertanyaan ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan sebuah mobil? Saya pakai blue car ya. Nah, jadi saya deklarasikan variabel sebagai tDisplay. Ini style prosedural dulu saya buat ya. Style prosedural ya. tDisplay blue car, kemudian ada red car, kemudian ada yellow car. Oke. Kemudian nanti saya juga butuh ukuran-ukuran mereka, yaitu blue car size, red car size ya. Tapi ini belum tentu saya pakai ya, nggak apa-apa. Blue width ya, WDTH, kemudian blue height ya. Saya butuh properti-properti daripada si objek tersebut, kemudian red width, kemudian red height, kemudian yellow width, kemudian yellow height. Itu akan saya butuhkan variabelnya. Lalu kita coba loading gambarnya di form create. Kalau loading background sudah berhasil, kita coba loading gambar blue car dulu ya. Jadi blue car, cara loadingnya sama dengan load image from bitmap ya, dari si blue car. Yang tadi ini memorinya belum ada, si blue car, itu menggunakan operator sama dengan, artinya alokasi memori daripada load image ini tetap dikembalikan kepada blue car. Jadi kondisi awal blue car itu diberikan memori, lalu dikembalikan nilai memorinya ya. Kemudian image-nya adalah blue car yang akan disimpan. Lalu lebar dan tinggi ini passing by reference, ada pointer. Jadi saya kasih nanti pointer blue width, saya kasih WIDTH, saya kasih pointer lagi blue height. Nah, kemudian informasi selanjutnya adalah nama file. Nama filenya adalah blue car.bmp. Ya. Jadi untuk membuktikan bahwa blue car ini berhasil di loading, itu saya akan mencoba meletakkan image. Itu nanti sprite-nya adalah si blue car, ya, sprite-nya adalah si blue car. Kemudian lebar dan tinggi car adalah si blue width dan blue height, ya. Nah, kemudian informasi selanjutnya kok cepat kali hilang bantuannya ya. Put image. Saya pinjam dari sini aja. Sprite, lebar sprite, tinggi sprite, letakkan di posisi berapa? Ya, dan di layar apa? Posisi berapa dan di layar apa? Jadi posisinya saya pinjam dulu 0,0, jadi mobil terbang dia. Seolah-olah ini mobil terbang, coba perhatikan mobil biru muncul di atas langit, mobil terbang ya, ajaib. Oke, jadi harusnya Y-nya saya letakkan di sini. Y-nya harusnya saya letakkan di sini. Ini gambarnya saya pinjam dari internet sih sebenarnya. Oke, nah semuanya nampak blue car-nya ya. Saya mau letakkan di sini. Jadi saya meraba-raba itu maksudnya posisi Y berapa harus saya letakkan blue car misalnya. Saya cobalah misalnya 500 ya. Mungkin saya buat event key press. Saya buat event key press ini ya, jika key sama dengan 27 maka close program ini. Artinya kalau tekan escape close program ini, sementara gitu dulu. Oke, jadi perhatikan mobilnya sudah dibawa di jalan raya, asik dong. Gitu ya. Jadi saya boleh juga meletakkan mobil-mobil yang lain kan? Nah, ya oke ya, jadi mobil. Nah, mobil biru. Jadi cara yang sama juga saya bisa lakukan terhadap ya mobil-mobil yang lain untuk di loading dengan cara yang sama. Jadi red car sama dengan load image from bitmap ya, red car, red width, pointer ya, red height. Ya, ini saya punya engine ini, saya punya versi Delphi-nya juga bagi yang suka bahasa program Delphi ya. Sama persis cara menggunakannya, nggak persis sih, 95% lah. Oke,
Oke, kemudian tidak lupa nanti di sini juga di delete blue car, delete red car, delete memorinya gitu ya, maksudnya di free ya. Yellow car, di sini juga saya boleh pasang yellow car sama dengan load image from bitmap, yellow car, pointer yellow width, pointer yellow height dari file yellow car.bmp. Oke. Nah, kemudian cara menganimasikannya ya jangan pakai konstanta dong. Nah, jangan pakai konstanta, tapi pakai variabel. Contoh, kalau background mau di scrolling nanti, kalau background mau di scrolling ya, saya mungkin siapkan x background sama dengan 0. Itu variabelnya sudah tersedia ya. X background di file header. Itu variabelnya sudah tersedia, x background dan y background, dan kita butuh background limit untuk x dan background limit untuk head, tapi kita belum membahas itu ya. Oke, coba saya lanjut, x background, y background sama dengan 0. Oke, kemudian si ini saya ganti menjadi tampilkan di posisi x background dan di y background. Nah, nanti ini akan saya butuhkan variabel x untuk red, x untuk dan lain-lain ya. Coba, nanti saya akan membutuhkan variabel bawah aja ya, x untuk red, y untuk red, kemudian nah inilah yang mulai memusingkan, sudah banyak variabel ya, x untuk blue ya, y untuk blue. Nah, inilah kekurangan daripada cara prosedural kalau udah seperti ini. Kemudian x untuk yellow, terlalu banyak parameter yang harus saya set, terlalu banyak variabel, banjir variabel ya, boros. Y untuk si yellow, jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk itu ya saya coba tampilkan ini di blue car x blue, ini di y blue. Tapi sebelumnya kasih tahu dulu bahwa x blue dimulai dari 0 ya, bahwa y blue dimulai dari 500. Nah, hasilnya mungkin peletakan animasinya mungkin hasilnya ya seperti ini. Tinggal masalah menggerakkannya kayak mana. Nah, kalau masalah menggerakkannya supaya live dia. Nah, kalau di Rak Studio ini memang kalau dia single core, kita bermain di single core, itu ada sebuah fitur yang namanya form IDLE. Jadi saya buat di sini aja. Itu sebuah private void ya. Void fast call ya, itu misalnya saya buat apps on IDLE, itu parameternya adalah seperti di atas, object sender, object pointer sender, kemudian dia ada parameter bertipe bold, harus passing by reference, dan ini nggak harus bernama dan, yang penting tipenya bold dan passing by reference ya. Nah, dan function ini juga harus kita pasangkan, method ini harus kita siapkan di sini, di paling bawah juga oke. Ini gunanya function ini adalah apabila tidak sedang event tidak sedang bekerja, event key press mouse, keyboard mouse dan lain-lain tidak sedang bekerja, apps on IDLE ini tetap bekerja secara sendiri tanpa di-trigger. Jadi triggernya maksudnya cuma perlu sekali aja. Ya, triggernya cukup di sini aja sekali dengan cara ya application pada saat error. Application on IDLE, aplikasi kita pada saat sedang standby di belakang itu harus bekerja dengan memanggil app on IDLE yang satu ini. Nah, jadi nanti animasinya kita lemparkan, cap ini tadi animasinya dilemparkan kemari. Jadi seolah-olah ini seperti looping. Ya, seperti looping. Oke, mungkin ini masih belum bergerak tapi setidaknya tetap nampil. Setidaknya mobilnya tetap nampil ya di jalan. Oke. Tinggal masalah menggerakkannya adalah nanti si Y blue ini. Nah, jadi setiap nanti tampil, si Y blue akan saya geser dengan cara, misalnya ya, Y blue plus. Tapi dengan catatan selama Y blue belum melewati, mungkin gini ya, if Y pula, X blue. Selama X blue masih lebih kecil dari, mana saya buat ya? Selama X blue masih lebih kecil dari screen width, maka X blue boleh plus. Tetapi kalau X blue itu sudah lebih kecil dari screen width ya, maka saya pasang kembali mulai dari sebelah kiri. Ini kan hanya animasi ya. X blue dimulai dari sebelah kiri kembali dengan cara X blue sama dengan ya minus. Kenapa saya mulai dari minus? Saya mulai dari nggak kelihatan maksudnya ya. X blue sama dengan minus blue width. Jadi kalau lebar si mobil biru ini adalah 100 pixel, maka saya mulai dari minus 100, jadi sehingga mulai dari moncongnya kelihatan dulu gitu ya. Nah, coba kita lihat,
apakah si blue car-nya sudah berjalan ya. Oke, asik ya. Oke, mobilnya beranimasi di jalan ya. Oke, begitu nanti hilang, muncul lagi dari sana. Hilang, muncul lagi dari sana. Tinggal nanti kita tambah teknik scrollingnya saja ya. Tapi intinya ini masih prosedural. Jadi kalau saya mau menambah mobil-mobil yang lain gimana? Kalau saya mau menambah mobil-mobil yang lain ya kembali ini saya pasang-pasangkan lagi gitu ya. Nah, jadi X blue 0, Y blue-nya adalah 500, mungkin saya setel naik sedikit misalnya 480. Nah, kemudian tidak lupa X red juga harus dipasang. Red mungkin dimulai dari 400 mungkin ya, atau mungkin dari 200 aja. Kemudian si Y red itu dimulai dari mungkin di bawahnya misalnya ya, mungkin di bawahnya coba berapa saya buat ya. Coba mungkin 510, 520 coba. Kemudian yellow car ya, X yellow itu dimulai dari posisi 0 atau berapa ya, dari 300 atau 400. Kemudian Y daripada yellow car itu saya letakkan dia di posisi sekitar 560. Oke, dan jangan lupa nanti gambarnya, ini kan kita hanya meletakkan gambar blue car ya, kita belum meletakkan gambar yang lain-lain. Jadi ini red car, red head ya, kemudian ini X red, ini X Y red juga ya. Nah, di sini ada satu fitur yang namanya put transparent image. Nanti si red car itu jadi apa ya gitu ya, nanti kita lihat. Nah, kemudian ini si yellow car juga, nanti saya kembalikan juga ya, menjadi normal. Nah, ini si yellow, yellow. Dan tidak lupa ini dilakukan hal yang sama juga untuk kedua mobil ya. Ini nanti menjadi red. Ini menjadi red. Di sini tidak ada kendali keyboard ya, belum ya. Ini juga yellow. Ini juga yellow. Oh, ini juga ya. Yellow, ini jadi red ya. Oke, mudah-mudahan animasinya bisa berjalan dengan baik. Ya, nampak si red car itu transparan ya. Oke, red car itu transparan. Ghost car. Ya, ngeri. Oke, jadi itulah kira-kira kesibukan di kota ya, kira-kira bayangannya seperti ini. Oke ya, jadi saya kembalikan red car-nya tidak transparan ya, red car-nya biasa aja. Nah, inilah style prosedural yang bisa saya maksud ya, style prosedural. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya tunjukkan style OOP, atau mungkin ada yang mau saya teruskan dulu. Ya, mungkin siapa tahu ada. Belum? Sebagaimana belum. Kalau kita belum ya. Sebagaimana kalau kita animasinya jangan terhadap lebar animasi layar, tapi terhadap background. Ya bisa sih, engine saya masih bisa cover apabila meletakkan gambar di luar layar itu nanti tidak ada error sih. Kalau di DirectX ya sama DirectX juga nggak ada error ya. Oke, coba kita lihat nanti mobil yang balik itu lama. Ya, mobil apa namanya? Nah, mobilnya hilang lama, nanti balik lagi ke sebelah kiri. Ya, tapi periodenya agak lama karena harus menelusuri sisa daripada background tersebut gitu ya. Nah, oke, jadi bagaimana kalau kita mainkan supaya backgroundnya juga berjalan ya. Nah, katakanlah backgroundnya kita atur dengan keyboard, tombol kiri dan tombol kanan. Tombol bawah untuk berhenti misalnya, tombol kiri untuk gini aja ya. Saya butuh key up, event key up. Tombol kiri kodenya 37, tombol kanan kodenya 39. Jadi di sini saya boleh periksa key. Tapi saya butuh direction ya, key. Mana ini ya? Ini aja. Jika key ada di antara 39 dan 37 dan 40, jika key ada di antara 37 dan 40, maka direction adalah key.
Ya, di mana direction ini nanti sebuah variabel yang saya buat. Tetapi kalau ternyata tidak, maka direction adalah 0. Ya, direction adalah 0. Oke. Nah, karena kebetulan saya pikir gimana ya? Tombol panah bawah atau spasi aja saya buat ya, atau tombol lain. Jadi kalau tombol kiri atau tombol kanan, direction akan bekerja. Gimana bagusnya ya? Udah pakai switch aja lah. Switch key bernilai, nah jika key bernilai 37, maka direction adalah key. Lalu di break. Kemudian jika key bernilai 39, maka direction juga sama dengan key. Berarti boleh saya gabung 37, case 37, case 39. Boleh saya gabung aja. Ya. Nah, kalau default yang mau dikerjakan adalah direction sama dengan 0. Di mana direction ini saya buat variabel bertipe byte aja. Ya, bertipe byte yaitu unsigned char, itu byte ya. Unsigned char direction. Di form create saya akan menentukan bahwa jangan bergerak kemana-mana dulu ya backgroundnya ya, artinya direction sama dengan 0. Tolong jangan bergerak kemana-mana dulu. Nah, tetapi pada saat nanti di animasi, nah di sini saya mulai memeriksa ya switch direction. Oke. Nah, kalau directionnya adalah 39, maka arahnya adalah ke kiri. Jadi X background minus-minus, tapi dengan catatan selama X background belum mencapai batas kiri. Ya, selama masih lebih besar dari 0, maka X background itu berkurang, ya bergeser. Tapi kalau sudah mencapai 0, ya tentunya directionnya harus saya kembalikan ke 0. Jangan bergerak kemana-mana lagi. Terus kalau misalnya case 40, 37 dan 39 ya, 37 kiri, 39 kanan, itu periksa X background-nya. Jika X background lebih kecil ya dari X back limit. Aduh, saya belum buat X back limit ini ya. Nah, ini harus sedikit ya sebenarnya ya. Oke. Nah, asumsi background saya itu 1400 ya, ini background width asumsi 1400. Kemudian screen width saya kan tadi adalah 800. Jadi artinya ada 600 pixel lagi yang belum tertampil di layar. Nah, jadi kalau ada 600 pixel yang belum tertampil di layar, kalau kita selisihkan, artinya saya hanya boleh scrolling sebesar yang tidak tertampil aja, yaitu si 600. Jadi X back limitnya harus saya set. Jadi X back limit itu sama dengan ya ini kurang ini kan begitu ya. Nah, jadi saya tentukan rumus untuk X back limitnya di form create ya. Y back limit itu 0 karena saya tidak geser atas bawah ya, atas bawah nggak saya geser. Jadi X back limitnya adalah ya background width dikurangi screen width. Jadi ada batas untuk si X-nya juga ya. Nah, jadi dengan demikian saya bisa masang codingnya di sini. Jika X lebih ya ini 0. Nah, jadi X back limit jika X background bergerak-gerak ke kanan ya, X background hanya boleh bergerak ke kanan. Sebentar. Jadi X background hanya boleh bergerak ke kanan kalau X belum mencapai batas X-nya. Tetapi kalau sudah mencapai batas X, maka ya direction-nya kembalikan ke 0. Tapi problem yang baru juga muncul ya. Nah, nanti Anda melihat mobilnya aneh loh gitu. Ya, Anda akan melihat mobilnya aneh. Dalam posisi background sedang tidak di scrolling ya tidak masalah. Tapi pada saat di scrolling dulu mobilnya kok kayak makin cepat ini. Kok makin cepat mobilnya? Kan gitu ya. Oke, saya ke kiri. Oke, kiri nggak berfungsi ya. Ya, kiri saya tidak berfungsi. Sebentar. X background berkurang, else direction sama dengan 0. Jika X background lebih besar dari 0 ya. Sebentar, X background kok nggak bisa ke kiri ya. X background 0 ya. Harusnya udah benar nih. Oh, break, lupa. Break ya. Nah, jadi kalau saya, ya kok kayaknya mobilnya makin cepat gitu ya. Rasanya kok makin cepat. Background bergulung, mobilnya makin cepat. Kenapa? Karena background bertambah satu, mobil juga bertambah satu. Nah, kalau ini, loh kok kayak mobilnya nggak bergerak gitu ya. Nah, apa kesalahan saya?
Gitu ya. Apa sih kesalahan saya gitu ya? Nah, kesalahannya adalah ini seperti teori relativitas Einstein gitu ya. Jadi harusnya si mobil itu bergerak relatif terhadap background karena backgroundnya bergerak, bukan relatif terhadap layar, kan begitu ya. Oke, ini ilmu fisika ya. Nah, jadi sehingga pada saat meletakkan ini, pada saat meletakkan ini X blue, X red, dan X yellow, sebaiknya dikurangi terhadap X background. Kenapa? Karena dia harus relatif terhadap background, bukan relatif terhadap layar kita. Nah, mungkin mudah-mudahan dengan cara seperti ini, saya gulung, mobilnya tidak terasa cepat ya. Jadi ini seperti mobil berjalan, padahal background yang berjalan, mobilnya tetap, kan begitu. Nah, kalau background udah berhenti, mobilnya baru bergerak. Kan begitu ya. Nah, coba saya geser ke kiri lagi. Nah, tetap terlihat di sini mobilnya tetap berjalan seperti biasa, normal ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya tunjukkan ke style OOP. Ya, siapa tahu ada. Mungkin ada yang mau tanyakan, silakan. Ada? Belum? Belum ada ya? Oke. Nah, asik nggak buat animasi? Boleh, Pak. Ya bilang boleh, nanti awas kalau nggak coba ya. Oke lah ya. Nah, jadi itulah kira-kira animasi yang pakai cara prosedural. Jadi kalau yang cara OOP gimana? Sebentar, saya buat dulu versi rilisnya ya. Jangan cuma versi debug, tapi saya juga buat versi rilis. Jadi gambarnya saya copy. Oke. Nah, ini masih ada folder debug aja, jadi saya kompilasi ke versi rilis. Ini kita production ya, kita ceritanya kita udah deploy atau rilis atau production ya. Nah, jadi versi rilis ini double klik, Ctrl V, letakkan gambar di sana. Tidak perlu Rat Studio lagi, jalankan Excel-nya saja. Ya, tapi tetap saja di Rat Studio ini dia ada satu setting, ada dependensi dengan library-nya. Masalah dependensi dengan library. Maksudnya gimana sih? Maksudnya ini ada sebuah option di sini. Ya, kalau saya nggak salah dia fiturnya di package ya. Saya lupa di bagian package ya. Nah, ini package ini. Oke. Nah, jadi di sini link dengan menggunakan runtime package jangan. Kenapa? Karena kalau link dengan runtime package, Anda harus guna Rat Studio, nanti Excel-nya baru bisa jalan, atau Anda harus memiliki beberapa file yang di-copy dari sistemnya Rat Studio ke program tempat Excel berada, baru nanti program animasi kita bisa jalan. Jadi kalau misalnya kita tidak mau yang demikian, maka si runtime package ini dikompilasi setelah kita tutup, kita buang centang daripada link with runtime package ya. Lalu apa bedanya? Nah, bedanya kalau kita link yang dengan runtime package, Anda perhatikan file Excel-nya kecil sekali, sangat kecil sekali, memang hemat space, tapi Anda menjalankan aplikasi di komputer lain yang nggak ada Rat Studio nanti, atau tidak ada beberapa file Rat Studio, library Rat Studio, nanti jadi masalah. Nanti itu error, katanya file ini nggak ada, file itu nggak ada. Jadi untuk itu tadi saya centang dari false, lalu saya kompilasi ulang, versi rilisnya saya kompilasi ulang, dan nah, Anda perhatikan ukurannya sekarang 2 mega. Itu karena library-nya Rat Studio sudah dipaketkan ke dalam Excel tersebut. Ya paling-paling kita butuh satu file yang namanya Borland MM atau apa, saya lupa ya. Double klik, udah jalan. Jadi tidak perlu Rat Studio-nya. Nah, nanti saya coba lagi itu file apa yang dibutuhkan. Ada satu file kayaknya yang dibutuhkan yang namanya entah Borland MM atau apa, saya lupa ya. Nah, jadi kalau kita buat tadi link with runtime-nya dibuang, maka kita hanya butuh satu file aja. Tapi kalau misalnya terutama untuk animasi ya, untuk animasi. Tapi kalau nanti kita tidak menggunakan, kalau tadi itu kita centang, maka untuk menjalankan program Excel ini kita butuh banyak file library daripada si Rat Studio ya. Sebelum saya lanjut ke versi OOP, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, itu versi prosedural ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya beralih ke versi OOP. Cara prosedural ya, copy paste, saya buat ini cara OOP. Ada?
mungkin yang mau ditanyakan? Ya? Belum? Belum. Oke, jadi saya buat ini ya, saya copy paste ya. Yang satu animasi kota cara prosedural, yang satu animasi kota cara OOP. Jadi saya open yang ini kemari, saya open. Nah setelah itu kalau udah style OOP, namanya udah style OOP juga, itu terserah Anda mau buat modelnya di luar main ini, ya di luar daripada form main, atau di dalam form main itu terserah ya sebenarnya ya, bebas ya. Kalau Anda mau buat di luar form main, maka Anda harus ciptakan unit yang baru. Ya, unit yang baru ini. Ya, tapi kalau nggak mau, boleh dibuat di sini. Kalau nggak mau ya. Jadi saya boleh siapkan kelas, apa yang saya buat? Mobil. Kelas mobil ya. Atau car misalnya ya. Tapi saya biasanya sukanya pakai awalan T atau C. Kelas car atau T car. Kenapa? Supaya tahu bahwa ini tipe data baru. Kalau C artinya dia bertipe car ya. Nah, oke, jadi saya pakai awalan T car aja. Tipe data car. Di mana tipe data car ini dijadikan kelas, propertinya adalah yang ini tadi, yang ada di sini tadi. Gitu ya. Nah, jadi sebelum kita buat tipe data car ini, kita akan melihat dulu beberapa hal yang ada di sini. Contoh, saya mulai dari animasi aja. Nah, kenapa ini caranya harus seperti ini ya? Kenapa harus put image dan if ini? Kenapa nggak saya panggil aja? Kenapa untuk blue car ini nggak saya panggil aja? Blue car, ya, blue car pointer, misalnya apa ya? Drive. Jadi blue car pointer drive ini sudah mewakili put image dengan pergerakannya. Kenapa nggak seperti itu? Kenapa saya nggak panggil aja di sini red car drive? Ya, di mana red car drive ini sudah mewakili ini dan mewakili ini. Kenapa nggak saya buat juga nanti yellow car drive, yang dimana sudah mewakili meletakkan gambar dan mewakili pergeserannya. Ya, kenapa nggak seperti itu? Ya kan ini kan lebih manusiawi ya. Nah, ini style OOP itu maksudnya prototipe yang mau kita kerjakan ya, konsep yang mau kita kerjakan. Kemudian yang kedua di sini load image from bitmap ini kok saya ketiknya panjang-panjang ya. Kenapa nggak buat gini aja? Blue car ya, panggil. Oke, blue car panggil load image atau load sprite. Ya, load image atau load sprite. Misalnya blue car BMP, kenapa nggak gini aja? Ya, load image blue car BMP, langsung kasih konstruktornya. Ya, atau gimana ya caranya ya? Sebelum ini mungkin ini yang saya maksud. Ya, nah kenapa si blue car itu kenapa harus pakai x blue y blue? Kenapa nggak saya buat aja blue car sama dengan new tipe data car pada koordinat 0,480? Kenapa nggak seperti itu aja? Jadi sehingga ini dibuang, sehingga dua ini dibuang. Kenapa nggak dibuat aja? Ini kan lebih ke OOP ya. Blue car berarti red car sama dengan new tipe data car di posisi 200,520. Ya, kayak gini kan lebih terbiasa barangkali ya. Nah, yellow car sama dengan new tipe data car yaitu di 400,560. Nah, jadi sehingga saya tidak butuh ini lagi loh gitu. Ya, nah ini di komentar dulu, ini hanya konsep aja. Nah, bagaimana dengan ini? Yang ini tadi. Nah, ini. Nah, daripada panjang-panjang ketik 3 kali gini, saya lebih senangnya blue car, red car ya, red car. Mana load image ya, langsung aja red car titik BMP. Kenapa nggak seperti itu aja untuk menggantikan ini ya? Nah, jadi pengetikan sepanjang ini kan lebih pusing dibandingkan dengan ini ya. Nah, kenapa nggak saya panggil yellow car ya, load image yellow car BMP? Kenapa nggak seperti itu aja, kan lebih enak ya. Nah, jadi sehingga inilah yang akan kita buat nanti untuk menggantikan cara proseduralnya. Jadi masalah blue width dan blue height itu biar diurus di dalam kelas aja ya, gitu ya. Oke, saya mulai dari sini ya. Constructor. Oh, sorry, property dulu ya. Property dan method ya. Di sini saya menggabungkan file, atau Anda lebih suka kelasnya terpisah file biar lebih terstruktur, Anda, atau kita gabung aja di file header-nya. Gimana ini?
aja, atau saya buat file terpisah seperti tipe data string, unit string yang saya buat, jadi terpisah di unit baru gitu, atau saya gabung aja file header. Gimana? Mohon responnya. Terpisah aja, Pak. Lebih seru terpisah ya. Iya. Oke, kalau maunya terpisah, maka begini. Kalau maunya terpisah, mungkin saya pakai cara mudahnya aja. Karena cara ribetnya kalau saya pakai new di sini, new unit, itu nanti saya dikasih file header dengan file CPP. Sementara kalau saya pakai cara itu, file header dan CPP, saya nanti harus mengetikkan yang satu hanya body function, yang satu hanya judul function. Jadi saya mau gabung aja. Nah, jadi kalau saya mau gabung aja, saya mungkin tidak new unit dari sini, saya new unitnya dari notepad aja. Nanti save lalu letakkan ke sana, add lagi ya. Oke, jadi saya buat di sini mana tadi file headernya. Nah, kelas taker-nya saya cut, lempar kemari, tetapi nanti di sini saya pasang include car.h. Nah, itu dia. Jadi yang tadi harus saya simpan dengan car.h ya. Yang ini harus saya simpan dengan car.h di sini. Files ya. Car.h. Oke, lalu ini boleh ditutup, lalu ini boleh di-add to project. Ini add to project, file header car.h. Oke, jadi di sini kita bisa coding car-nya. Nah, kelas tipe data car. Nah, di mana pada saat di form utama tadi itu sembarangan properti mobil bisa dipanggil. Ini kan melanggar aturan OOP sebenarnya ya. Karena kenapa program utama kita, form utama kita bisa sembarangan mengakses harta benda milik mobil. Bahkan gambarnya, bahkan informasi mengenai dia ada di mana pun ya, ini informasi mengenai si mobil ada di mana pun, masa si form main kok tahu ya, privasinya di mana. Nah, jadi salah satu prinsip OOP adalah privacy daripada si objek ya. Nah, makanya kita butuh properti yang namanya private. Nah, properti yang pertama adalah si image-nya. Si image-nya itu yang tadinya bertipe apa? Yang bertipe ini nih, blue car, red car, yellow car, itu yang bertipe T-display. T-display ya, T-display itu tipe data yang saya buat sendiri, array of byte. Jadi data T-display itu untuk image-nya. Oke. Nah, selanjutnya informasi yang lain adalah ya X dan Y, kemudian width dan height. Kan begitu. Kenapa seperti itu? Karena supaya saya tidak capek-capek ketik ini blue width, red width, yellow width, blue height, red height, yellow height. Jadi dengan cara seperti ini saya tidak perlu kok hilang. Dengan cara seperti ini saya tidak perlu membedakan width dan height dengan blue, yellow, dan red. Begitu juga dengan X-nya. Jadi dengan cara OOP saya tidak perlu capek-capek X red, X yellow, X blue, YX, Y yellow. Pokoknya banjir variabel lah. Jadi di program utama itu terlihat banjir variabel gitu ya. Oke, jadi itulah gunanya kita buat sebuah kelas atau unit yang baru, style OOP, untuk mempaketkan atau encapsulation. Anda kan belajar encapsulation ya. Nah, kita encapsulation untuk yang si informasi daripada si mobil ya. Nah, jadi informasi dari mobil sementara kan cuma ini ya. Sementara cuma ini. Ada lagi yang lain nggak ya? Oke, sementara nggak ada yang lain. Nah, sampai di sini baru kita lanjutkan dengan beberapa informasinya. Nah, informasi yang selanjutnya adalah bukan informasi, fitur ya, fitur. Nah, yang pertama constructor ya. Nah, constructor itu kalau dipanggil dengan cara kosong, ya artinya image-nya belum ada, kemudian X sama dengan Y sama dengan 0, sama dengan width, sama dengan height, sama dengan 0, artinya belum ada apa-apa, ya. Tapi kalau misalnya car itu diciptakan dengan dua informasi, yaitu integer X dengan integer Y, aduh bentrok ini Kenapa bentrok? Karena X dan Y di parameter ini sama dengan namanya sama persis dengan X dan Y di sini. Nah, jadi kalau Anda mau yang style seperti ini tetap bisa jalan dengan cara X daripada kelas, cara nulisnya adalah this pointer X ya sama dengan X. Artinya X daripada kelas mobil ini itu diberikan nilai dari X yang ada di dunia luar ya. Nah, maunya seperti ini ya boleh, nggak apa-apa. This pointer Y seperti Java juga sih. Nah, tetapi kalau Anda tidak mau dengan cara seperti ini, ya boleh gunakan
variabel besar atau kecil, karena bahasa C kan case sensitif. Nah, boleh ya. Saya memang lebih suka cara ini daripada ketik this ya. Bikin ketik lama aja jadi lama ya. Jadi X kecil yang punya mobil itu sama dengan X besar yang tadi diberikan. Kemudian Y kecil yang punya mobil sama dengan Y besar yang diberikan ya. Jadi saya tidak begitu banyak membahas OP karena Anda sudah mempelajarinya di semester percepatan tahun pertama ya. Nah, jadi saya langsung aja masuk ke fitur-fitur yang dibutuhkan. Yang pertama adalah load image from bitmap, digantikan dengan load image saja ya, dengan cara ada function void load image gitu ya. Nah, load image from bitmap ini ternyata mengembalikan nilai. Coba ya kita cari di ini animation lib ini ya. Load image from bitmap ini ternyata mengembalikan nilai. Jadi kalau nilai yang dikembalikan adalah null, maka load image from bitmap ini gagal. Gagal karena mungkin filenya tidak ada, ya salah, atau file tidak ketemu, atau mungkin memori tidak cukup. Ya gitu ya. Nah, tapi kita tidak akan membahas apakah load image from file ini berhasil atau tidak ya. Nah, saya tidak akan membahas itu. Saya langsung ke Bluecar manggil load image ya. Nah, jadi saya harus punya fitur load image, method load image yang isinya adalah null terminated string ya, null terminated string. Jadi load image buka kurung null terminated stringnya begini ya, file name. Nah, jadi prototipenya seperti ini. Tapi isinya apa? Ya isinya ini juga. Ya, isinya ini juga load image from file. Saya pinjam satu prototipenya. Nah, jadi fitur daripada load image itu dia sebenarnya seperti ini. Load image from bitmap, bukan Bluecar lagi. Ini kan memang udah car-nya gitu ya, udah mobilnya ya. Si image bukan blue width dan blue height, tetapi width dan height saja. Dan itu ada si class ini, karena si class ini juga sudah memiliki width dan height. Jadi mobil ini sudah langsung memiliki variable width dan height. Oke. Nah, kemudian image ini juga diberikan nilai baliknya. Nah, kalau ini yang mau dibuat nilai balik bertipe bool, itu silakan gunakan cara seperti ini. Jika image ada, maka return true. Jika image tidak ada, maka return false. Kalau Anda mau memang buat respon ya, Anda mau buat respon daripada fitur load image ini bisa mengembalikan program ke program utama, apakah berhasil di load atau tidak ya, dengan berbagai kemungkinan berkemungkinan yang terjadi error ya. Dan nama file diganti ya jangan Bluecar lagi. Kenapa? Ini kan kita sekarang buat prototype kelas kan. Jadi ini harus universal. Kalau kita buat prototype untuk beberapa car, ini harus universal untuk beberapa file name yang berbeda. Supaya bisa universal kepada beberapa file name yang berbeda, maka jangan gunakan konstanta nama file, tapi variabel nama file ya. Oke, itulah fitur load image ya. Nah, selanjutnya mungkin ini yang terakhir, yaitu mana dia? Nah, ini yang terakhir yaitu fitur daripada si drive. Nanti fitur drive ini isinya cuma put image gitu ya. Nah, jadi saya tidak perlu put image 3 kali ya. Yang panjang-panjang ini nggak usah ya. Saya pinjam satu prototype aja. Nah, di mana nanti isinya digantikan dengan car.drive. Ya, jadi void car drive ya, drive. Nah, di mana fungsi drive ini tidak ada parameter untuk sementara tidak ada parameter, tapi mungkin saya bisa salah, baru nanti kita perbaiki ya. Nah, drive ini isinya apa? Kalau prototipe pemanggilannya kan image-nya, ya image daripada si mobil, lebar daripada si gambar mobil, tinggi daripada si gambar mobil, X daripada gambar mobil. Ternyata di sini saya butuh informasi X background. Ya, di sini saya butuh informasi X background. Nah, Y blue mungkin di sini juga saya butuh Y background, mungkin ya, tetapi sementara tidak saya pakai Y background. Nah, kemudian proses, drive ini drive ke layar yang mana, kan gitu ya. Jadi sehingga mengakibatkan saya harus memodifikasi method drive ini dengan cara memberikan informasi X background ya, dan layar yang mana ini sekarang ya. Kita display misalnya SCR, screen. Ya, jadi ini akan menjadi screen. Ya, screen. Oke. Nah, jadi kemudian ini tetap menggunakan X background ya. Jadi sehingga memanggilan drive-nya bertambah 2 informasi, yaitu letakkan gambar di X background berapa dan kepada layar apa, gitu ya. Oke. Ini boleh pakai screen, destination screen lah boleh. Destination screen ya. Jadi sehingga pada saat pemanggilan ini berubah, yaitu drive
relatif terhadap si X background, kemudian ke layar proses. Oke, kita sekarang kembalikan dia ke OOP, bukan kembalikan, modif jadi aktifkan yang OOP ya. Nah, jadi yang prosedural saya buang atau saya komentar saja. Saya buang atau di komentar saja. Yang OOP diaktifkan, OOP diaktifkan, yang ini dipadamkan. Oke. Nah, selanjutnya ini diaktifkan, ini dipadamkan. Ya. Nah, tetapi gambar ini belum saya lakukan ya. Itu tadi baru hanya letakkan gambar. Oke. Nah, jadi pergeserannya itu saya pinjam satu prototype. Mana dia tadi? Satu prototype if ini saja saya pinjam, satu aja. Nah, saya letakkan ke sini. Mana dia? Ke sini, ke mobil. Oke. Jika X blue ini si mobil ya, berarti X saja. Karena di sini hanya X saja ya, nggak dibedakan lagi di sini secara universal itu blue atau yellow atau apa ya. Udah universal dia ya. Back width, aduh, back width itu dari mana lagi gitu ya? Berarti saya butuh informasi tambahan lagi dong gitu ya. Aduh, oke lah itu nanti ya. Oke, jadi back width BIDTH ya, sorry, paste-nya bisa salah, BIDTH. Jadi saya butuh informasi back width ya. Aduh, jadi terpaksa drive ini menambah satu informasi ya, yaitu lebar background ya. Nah, integer BG width ya. Jadi sehingga informasi background width ini juga harus dipanggil pada saat mana dia? Pada saat memanggil ini ya. Itu informasi keberapa ya? Di akhir pula ya. Oke lah, nggak apa-apa lah di akhir lah saya buat ya. Koma background width. Koma background width. Koma background width. Oke, nah kemudian dikompilasi, bentar, udah benar belum ini? Nah ini masih ada X blue nih, masih ini ya, masih kepentingan golongan ini ya, harus universal, nggak boleh kepentingan golongan, harus kepentingan bersama. Jadi identitas blue-nya harus dibuang, identitas yellow dan red-nya juga harus dibuang. Ya, blue width ini akan menjadi width saja, lalu dikompilasi, mudah-mudahan tidak ada error. Oh masih ada error ya, kita perbaiki. Include, salah ketik. Include ya, sekali lagi. Ada error. Put image with height X kurang X background. Y blue ini siapa? Nah, Y blue ini siapa ya? Nah, masih ada identitas di sini ya. Oke, dibuang. Terus errornya adalah cannot convert car to car pointer. Sorry, blue car, salah. Blue car, red car, yellow car ini bukan lagi, ini kan harus saya buat tipe data car, tipe datanya salah. Jadi blue car ini tipe datanya bukan T-display lagi. Jadi blue car ini tipe datanya sekarang adalah si tipe data car. Dan menggunakan pointer. Coba dikompilasi sekali lagi. Sukses sepertinya ya. Nah, jadi dengan suksesnya coding kita yang udah OOP, beberapa hal saya buang aja, dia tidak memusingkan ya. Contohnya, sebentar, ini saya lupa. Oh ya, ini udah oke. Nah, saya lupa. Ini biar tidak begitu, biar terlihat programnya lebih pendek, ini saya buang aja. Satu lagi, ini saya buang aja. Oke. Kemudian ini yang panjang-panjang ini saya buang aja. Jadi menyebabkan OOP itu menyebabkan program utama kita atau form main kita itu terlihat lebih manusiawi dan lebih singkat. Blue car ciptakan car yang baru di posisi ini. Red car ciptakan posisi yang baru di sini. Dan kalau tadi kan tidak manusia, X blue ini, Y blue gini, tidak manusiawi. X red begini, X yellow begini, Y red begini, Y yellow begini. Padahal kalau kita dengan cara OOP memang ini sangat bagus sekali ya, mudah dibaca. Blue car load image ini, padahal pada saat load image itu tadi kita setengah mati juga ya. Array byte-nya mana, lebar dan tingginya mobil siapa, nama filenya apa. Jadi dengan menggunakan satu prototype universal, maka kita include-kan ke dalam project kita, sehingga project kita itu benar-benar seperti apa namanya, sudah seperti manusiawi lah gitu ya. Oke, hanya nanti background-nya aja yang belum manusiawi ya, tapi background-nya nggak saya bahas. Karena hanya satu background, kalau saya jadikan OOP rasanya boros.
Nah, tetapi kalau mobil saya kan ada 3, saya cukup buat satu prototipe mobil, saya cukup buat satu prototipe mobil saja. Nah, maka pada saat di coding, saya cukup mendeklarasikan prototipe ini ke variabel ini saja. Jadi sehingga variabel ini tidak saya butuhkan lagi. Variabel ini tidak saya butuhkan lagi. Nah, jadi sehingga salah satu manfaat OOP adalah selain membuat program menjadi lebih singkat, lebih manusiawi, variabel yang digunakan juga menjadi lebih hemat. Jadi kalau terlalu banyak variabel dalam program kita, kadang-kadang kita juga makin pusing ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, coba kita jalankan, mudah-mudahan animasinya berjalan dengan baik. Ya, hasilnya sama kok. Tapi codingnya lebih enak kan? Ya, bukan namanya terstruktur lagi, tapi sudah jauh dari yang terstruktur ya. Oke, dan seperti biasa ini masih bisa main geser-geser nih. Masih bisa kita main geser-geser. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Ya, kalau ada pertanyaan silakan mungkin. Ayo, silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Belum? Belum ya? Belum. Oke. Nah, kalau belum ada pertanyaan, berarti saya sudah menunjukkan kali ini perbandingan antara style prosedural dengan style OOP ya. Nah, kira ya. Nah, jadi kira-kira kalau dari kesimpulan pembahasan kita, kira-kira style manakah yang lebih baik untuk kasus ini? Prosedural lebih baik atau OOP lebih baik? Ayo, mohon responnya. Ya, Anda boleh mengemukakan pendapat ya. Kita ini seperti sharing ya, kuliah online ini seperti sharing santai gitu ya. Oke, nah Anda akan memilih style yang mana ini? Kalau misalnya buat project yang seperti ini, yang modelnya simulasi, animasi, game ya. Simulasi bisa ke industri ya, tidak hanya di bidang ilmu komputer. Simulasi itu bisa ke industri. Nah, oke. Kira-kira ada yang mau kasih komentar, mungkin kelebihan kekurangan, mungkin saran, ya? Ada? Kira-kira kalau tadi saya pakai variabel, saya pertahankan variabelnya untuk mobil, karena mobil saya ada 3, maka X saya juga ada 3, Y saya juga ada 3. Suatu hari nanti mobil saya ada 10, saya kewalahan nggak mau gramnya, kan begitu. Pasti kewalahan banget, karena kalau satu mobil aja sudah ada 5 variabel, ada 2 function, ya, 5 variabel 2 function, bagaimana kalau 10 mobil? Kira-kira variabelnya itu jadi 50, jadi saya harus mengingat 50 variabel, saya harus mengingat 50 variabel. Nah, dengan cara OOP seperti ini kan saya tidak perlu mengingat segitu banyak variabel, yang perlu saya ingat adalah nama variabel objeknya, fungsinya, ya. Setelah itu udah itu aja. Nah, jadi variabel-variabelnya tidak perlu saya pusingkan, bahkan di form utama tidak perlu tahu variabel yang di mobil itu apa, bahkan si form utama tidak perlu tahu. Jadi si form utama hanya perlu tahu function public yang perlu dieksekusi oleh si mobil. Ya, function public yang perlu dieksekusi, yang lain harta benda milik daripada si mobil, si program utama atau form main tidak perlu tahu, karena itu bukan hak dia. Ya, itulah prinsip daripada OOP. Ya, jadi sudah semua style ini ya, style prosedural sudah kita bahas, style OOP sudah kita bahas, style non prosedural juga sudah kita bahas ya. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan, mungkin recordingnya akan saya stop ya. Tapi kita belum selesai ya. Ini kan